Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap prokes protokol kesehatan senantiasa dijaga. Baik, kali ini kita di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Masya Allah, Indonesia yang kita tempati yang begitu kaya dengan kekayaan alamnya. Letak dan luas Indonesia, kita lihat bagaimana Indonesia bahkan terbaru kemarin ya, dari cabang olahraga, dari badminton, Greysia Poli mendapatkan juara emas yang luar biasa. Ini harus kita tiru kerja kerasnya, sehingga ini akan membawa nama baik bangsa Indonesia. Tapi kalau Ustadz lihat, ketika lihat data pemain Indonesia, itu hanya mengirimkan 28 atlet. Ya, maka itu ini tugas bersama, sedangkan Amerika, Cina, Jepang itu di atas 300. Indonesia hanya 28. Nah, ini ada apa? Generasi muda. Generasi muda harus bangkit, harus bisa membangkitkan minat dan bakat. Jangan disibukkan dengan rebahan, jangan disibukkan dengan sekedar TikTok, K-pop, FF Mobile Legend, PUBG. Jangan. Ya, kalian harus mengembangkan bakat dan minat kalian agar bisa nanti ke depan ya, siapa tahu menjadi atlet, menjadi kebanggaan Indonesia ke depan. Baik, ini karena Indonesia begitu luas, eman-eman kalau kita tidak terus membawa nama baik Indonesia. Ya, pengertian letak. Nah, letak dan luas. Letak itu menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Jadi, kalau saat ini begitu canggih, misal ya anak-anakku memesan cilok, batagor, seblak, ya tinggal klik aja di Gojek atau di Gosen itu, nah itu akan datang sendiri ya, Gojeknya, Gosennya, sehingga tahu letak kita karena kecanggihan dan teknologi saat ini itu melalui GPSK. Terus selanjutnya terkait dengan letak, posisi kita di mana, bagaimana cara membaca peta ini ya, peta Kabupaten Banyumas. Kalian di mana? Ada di Sumbang, Paticraja, Banyumas ya, ini ya. Jadi kalau yang merah artinya ini di atas 1000 meter, menjadi ada tempat wisata seperti Baturaden ya, terus juga ada hutan pinus dan sebagainya. Terus ke bawah, nah ini juga agak dingin ya, yang ini apa, oranye apa pink ini ya. Nah, ini dingin, ini juga hijau ya. Indonesia Banyumas ternyata beragam dan begitu sangat indah ya, pariwisatanya, kulinernya itu sangat bagus ya. Kalau kita lihat begitu sangat strategis Kabupaten Banyumas ini. Terus selanjutnya kita lihat apa itu letak astronomis ya. Ternyata mungkin di SD juga pernah dapat, yaitu 95 bujur timur, 141 bujur timur, dan 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Nah, karena posisinya seperti ini, maka Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis ya, tropis, termasuk wilayah panas, sehingga yang kita kenal ada musim hujan, musim kemarau ya, itu. Nah, wilayah tropis, tapi juga di daerah misal Papua yang punya gunung Jayapura ya, Intan Jayapura, itu juga ada saljunya. Tiba-tiba, Ustadz kok ke rumah saya ada salju, sedangkan di Banyumas, wah ternyata bapaknya lagi nyuci motor ya, mungkin busanya masuk ke rumah. Nah, itu bukan salju ya, jadi bisa jadi ada busa-busa dari sabun tersebut. Nah, wilayah tropis Indonesia ada musim hujan dan musim panas. Terus ada garis lintang, garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Fungsinya apa garis lintang? Itu untuk pembagian zona iklim ya yang ada di muka bumi. Berarti tidak hanya Indonesia, di muka bumi, Eropa ya, terus juga
Amerika, Australia, Afrika, ya, Asia. Terus garis bujur, garis hayal yang membujur dari kutub utara sampai kutub selatan. Fungsinya untuk pembagian zona waktu. Nah, zona waktu, misalnya kita sekarang di Banyumas, jam 8 pagi, ya, terus waktu Indonesia Tengah jam 9 di Palu, di Sulawesi, terus jam 10 itu di Jayapura, Papua jam 10, 2 jam dari selisihnya dengan Jawa Tengah, Banyumas. Ya, pembagian zona waktu. Seperti inilah anak-anakku gambarnya, garis lintang, ya ini garis khatulistiwa ke sini, garis bujur kutub utara ke kutub selatan. Ya, itu harus kalian pahami, kalian ingat-ingat apa itu pengertian garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya, letak geografis. Posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ya, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia terletak di sebelah selatan Indonesia. Ini ya, terus juga Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus batas wilayah Indonesia. Nah, kita lihat. Kalian pernah ke negara mana nih? Terus di negara tersebut kalian ngapain? Jalan-jalan. Kebanyakan ada yang ke Singapura, ada yang ke Thailand, ada yang ke Malaysia nih ya. Ada yang Papua Nugini, ada yang Timur Leste. Itu ada yang ke Thailand, ada yang ke Filipina, Palau, ada yang ke India ya, ke Vietnam itu. Nah, ini perbatasan laut Indonesia dan 10 negara tetangga. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Silakan nanti kalau di darat Malaysia, Papua Nugini dan Timur Leste yang dempet. Bahkan perbatasannya itu kalau kita pernah lihat itu yang unik Indonesia dan Malaysia. Itu perbatasannya sangat-sangat dempet lah. Misal kita ke pintu ke sini itu Malaysia, pintu ke kiri Indonesia. Jadi enggak seseram, dijaga tentara dan sebagainya. Itu ada di sekolah dekat di Malaysia ya, di Kalimantan itu. Terus ada batas lautnya ini ya. Nah, ini gambar peta-petanya terkait dengan perbatasan Indonesia. Laut Cina Selatan, ini Indonesia dan Vietnam. Ini Indonesia. Kita lihat sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Palau, Filipina dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Terus barat itu dengan Samudra Hindia, terus timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Terus apa keuntungannya letak geografis Indonesia? Nah, letak geografis Indonesia keuntungannya sebagai jalur perdagangan dunia di Indonesia. Dengan begitu maka ini sangat menguntungkan ya, jalur lalu lintas perdagangan dunia, dan juga tentunya karena ada lalu lintas adanya interaksi sosial ya melalui perdagangan. Terus juga berbagai agama ke Indonesia itu masuk, baik yang ada dari versi Gujarat, Persia ya. Terus juga sumber daya alam ya di Indonesia juga sangat berlimpah, bisa mudah menjual berbagai kebutuhan komoditas hasil buminya. Ya. Tapi negatifnya juga hati-hati, harus tetap dijaga ini perbatasan, karena seringkali terjadi yang namanya illegal fishing, pencurian ikan di laut-laut Indonesia. Terus juga ada perdagangan anak, terus narkoba, ini kadang begitu sangat riskan. Nah, misal di pelabuhan mana yang paling sibuk Indonesia? Tanjung Priuk, anak-anakku ya, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Surabaya. Nah, ini menjadi transit pemberhentian kapal-kapal laut yang ada di Indonesia. Lantas keuntungannya apa secara komunikasi? Nah, ini bisa dibaca ya, intinya di bahasa. Kalian sudah menguasai bahasa apa aja nih? Ya, ada Mandarin, ada Jepang, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Ya, kaya akan variasi bahasa.
Terus di bidang ekonomi ada ekspor dan impor yang luas. Ya, ini silakan dibaca sampai bisa bertransaksi dengan negara lain melalui infrastruktur negara. Nah, ekspor keluar. Jadi apa yang dimiliki Indonesia bisa bersaing di luar sana. Misalnya Indomie, Indomie sama mie sedap. Nah, itu orang Indonesia yang punya. Kalian grup apa nih? Indomie apa mie sedap? Ya, Indomie Ustaz. Oh, mie sedap Ustaz. Nah, ekspor dan impor Indomie dan mie sedap ini membanggakan Indonesia karena dimiliki oleh orang Indonesia. Ini sudah mancanegara ke Arab, ke Eropa, ya. Terus dan impor yang luas, impor yang masuk ke Indonesia ada berupa yang kita saat ini dekat itu HP, gadget, ya. Ada Oppo, ada Samsung, ada berbagai macam merek. Itu bidang ekonomi. Terus bidang transportasi sebagai jalur transit internasional, tadi pemberhentian, ya, berbagai negara tentunya dengan syarat dan ketentuan. Izinnya itu begitu masuk Indonesia, terus izin bawa surat apa itu. Nah itu, sehingga modern Indonesia menerima dampak peningkatan transportasi. Ya, sekarang ada Gojek, ada Goseng, itu bagian dari bidang transportasi. Ya. Oke, yang terakhir letak geologis. Kenapa Indonesia sering terjadi gempa bumi? Ya karena adanya lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Sedangkan untuk letak geologis seperti ini ya, artinya berkaitan dengan susunan batuan dan tanah itu untuk geologis. Sehingga Indonesia terkenal dengan adanya lempeng. 3 lempeng ini yang kita pernah lihat bagaimana di Aceh, ya, ada 200.000 korban meluluhlantahkan adanya tsunami. Nah, ini lempeng ini terus bergerak mengikuti keseimbangan. Terus ada gunung berapi, memiliki banyak gunung api, memiliki tanah vulkanik yang sangat subur, terus beragam potensi sumber energi dan mineral. Itu. Jadi gunung api sangat menguntungkan ya sebenarnya, tapi juga ketika dia lagi batuk ya, mau meletus, ya itu juga harus kita antisipasi. Nah, selesai pengertiannya. Untuk selanjutnya ini ada semacam tes ya. Ini nggak usah dikumpulkan. Silakan nanti di pertemuan selanjutnya barangkali kita meet, Ustadz akan cek yang bisa jawab cepet-cepetan ya, itu nanti dapat poin. Ya kalau sudah terbentuk kelas ya, ini sepertinya untuk pekan kedua ini. Letak astronomis Indonesia itu berapa tadi? Nanti angkat tangan Ustadz saya. Nah, di meet itu kita akan gerak cepat, gaspol untuk tambahan poin-poin yang kalian inginkan. Lumayan dapat nilai. Ini dikerjakan letak astronomis, ini letak geografis dikerjakan, letak geologis dikerjakan. Ya, ini nanti Ustadz share ke ketua kelompok. Nggak usah dikumpulkan, nggak apa-apa. Ya, ini yang tadi. Terus yang penting kalian kerjakan, karena ini biasanya nanti soal itu keluar di ulangan. Nggak beda jauh dengan apa yang tadi di PowerPoint. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.